Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan melakukan review terhadap jurnal, yaitu jurnal EPJ Data Science ya, merupakan suatu jurnal dari Springer. Di sini dapat dilihat bahwasanya EPJ Data Science ini pada Simago merupakan jurnal dengan Q1, yaitu dengan judul Characterizing Partisan Political Narrative Frameworks About COVID-19 on Twitter. Jurnal ini merupakan jurnal open access ya, jadi bisa di-download sendiri. Ini merupakan linknya. Nah, dari judulnya ini kita ketahui bahwasanya pembuat artikel ini melakukan karakterisasi bagaimanakah narasi-narasi politik yang disajikan oleh para politikus di Amerika Serikat terhadap COVID-19 pada sosial media Twitter. Oke, kita mulai dari perkenalan, introduction. Nah, jadi manusia itu akan mendapatkan sense dari apa yang terjadi padanya dengan apa yang dia lihat, dengar, dan apa yang dia encounter. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut inilah manusia itu akan cenderung berperilaku sesuai dengan identitas, kulturnya, budayanya, dan agamanya, dan faktor-faktor lainnya. Sehingga narasi-narasi politik ini lebih cenderung bersifat naratif dan cerita daripada logical reasoning. Apalagi pada masa sosial media, narasi-narasi ini akan sangat mudah untuk bersirkulasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kita ketahui pada Amerika Serikat ini saat ini terdapat dua partai politik, yaitu Partai Republik dan Demokrat. Untuk saat ini yang memimpin di tahta pemerintahan yaitu dari Partai Demokrat ya, Joe Biden, yang mana sebelumnya itu oleh Partai Republik yaitu Donald Trump. Nah, jadi pastinya karena mereka ini memiliki pemikiran politiknya sendiri atau di sini dijelaskan bahwasanya narasi-narasi yang dijelaskan ini bertujuan untuk menguatkan mereka di dunia politik, sehingga dia tahu bahwasanya ada yang memimpin dan ada yang oposisi, sehingga polarisasi pada dunia politik di Amerika Serikat ini makin tinggi gara-gara hal tersebut. Nah, jadi setiap narasi-narasi ini terdapat juga kerangka kerjanya, yang mana mempunyai adanya setting atau konteks. Yang keduanya itu adanya plot yang menghubungkan relasi antara setting dengan karakternya. Yang ketiga yaitu karakter, adanya orang yang akan kita bilang protagonisnya lah atau heroes di sini. Kemudian adanya problem, villains, dan victims. Dan yang terakhir adalah moral. Nah, jadi karena semua ini, setiap politik pasti memiliki kepentingan politiknya sendiri. Jadi narasi-narasi yang itu merupakan tidak merupakan narasi yang objektif, tetapi akan diinterpretasikan sesuai dengan political belief mereka. Nah, karena itulah ada yang memimpin, ada yang oposisi, akan cenderung terjadi konflik antara satu sama lainnya. Jadi salah satu studi yaitu ada namanya Political Discourse Analysis, yaitu PDA. PDA merupakan studi untuk mengetahui bagaimana suatu cerita atau bahasa pada politik, yang mana fokus untuk mengetahui bagaimanakah fitur dari retoriknya, stylenya, logiknya, dan penggunaan metafora dan konten pada bahasa-bahasa politik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi sudah diketahui bahwasanya dengan adanya sosial media, narasi-narasi politik ini semakin tinggi terjadi.
Nah, Twitter merupakan salah satu sosial media yang sangat penting dan banyak digunakan pada dekade-dekade terakhir sebagai komunikasi politik. Di sini dikatakan bahwasanya politikus menggunakan Twitter tidak hanya untuk melakukan broadcast, tetapi juga untuk melakukan interaksi dan untuk mencari namanya lah terhadap audiensnya. Jadi juga terdapat beberapa studi terhadap Twitter ya, diantaranya hashtag, habis itu sentimen dan moral value dari tweet-tweet para politikus. Terdapat juga studi yang sistematis tentang narasi politik pada Twitter yang mengadopsi text analysis method. Di antara contohnya yaitu di sini ada Suraffa yang dia membuat studi tentang hashtag dan retorika dengan menggunakan Twitter di Amerika Serikat dengan dua contoh ya, ada Partai Demokrat dan Partai Republik untuk mengidentifikasi bagaimana framing yang mereka lakukan terhadap COVID-19. Ada juga dari Green yang melakukan identifikasi terhadap keyword dari tweet-tweet para politikus dan menunjukkan bagaimanakah penggunaan kata pada tweetnya. Lanjut, jadi apa yang ingin dilakukan pada artikel ini merupakan penulis ingin melakukan karakterisasi bagaimanakah kerangka kerja narasi dari dua partai dengan melakukan analisis pada tweet-tweet yang mereka sampaikan untuk mendapatkan 3 elemen, yaitu konteksnya, framing yang mereka lakukan, serta relationship tiap karakternya, relasinya. Oke, jadi untuk metodenya yang pertama, penulis melakukan analisis terhadap frekuensi tiap kata pada Twitter dan mengidentifikasi karakteristik atau kata-kata yang paling banyak digunakan pada setiap partai. Kemudian dilakukan framing analisis. Oke. Nah, jadi di sini dengan menggunakan Twitter data, sebuah mesin learning, pembelajaran mesin dapat melakukan klasifikasi untuk melakukan prediksi terhadap frames atau kerangka yang para politikus lakukan. Nah, jadi salah satu model yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan frame axis model. Nah, frame axis model ini merupakan salah satu metode untuk mengetahui terhadap pendekatan suatu kata ini dengan antonimnya. Mungkin di sini dapat contohkan ya, di sini ada frame axis. Nah, ini merupakan contoh frame axis. Jadi di sini ada suatu kata pokok, misalnya di sini service. Nah, jadi kalau kita hubungkan ke yang tadi, tiap partai ini akan memiliki kecenderungan ke yang mana antara antonimnya itu. Apakah di service ada satu kata misalnya best dengan worst. Nah, best ini yang bukan positifnya, worst ini merupakan antonim atau lawan kata dari best. Nah, jadi tiap partai ini dia akan cenderung ke arah mana? Apakah ke arah worst-nya atau ke arah best-nya? Begitu juga dengan pendekatan dengan kata-kata yang lain. Nanti akan dilihat pada artikel. Oke. Baru kemudian akan menggunakan semantic rebranding atau SRL model untuk mengatomisasi bagaimanakah agents
function, dan verb dari datasetnya. Nanti kita akan lihat model dan grafiknya. Oke, lanjut di sini. Jadi bab kedua, data dan metode. Jadi data tweet yang didapatkan yaitu dimulai dari pengumpulan data dimulai dari April 2020 dengan tweet yang digunakan merupakan tweet dimulai dari 1 Februari 2020. Nah, mungkin saat di sini dikatakan 1 pekan setelah Wuhan dilakukan lockdown hingga 22 Juli 2020. Nah, jadi kalau kita ketahui di sini ya, berarti pada saat ini yang masih memimpin ini merupakan Donald Trump dari Republik. Dan juga hanya menggunakan full text dan hanya menyimpan teks yang menggunakan bahasa Inggris. Hal ini untuk mempermudah karena tiap bahasa akan memiliki korpusnya sendiri. Nah, jadi di sini didapatkan bahwasanya dari politikus Partai Demokrat lebih cenderung melakukan posting tweet lebih daripada Republik. Dan masing-masing tweet memiliki rata-rata 20 hingga 50 kata tiap grup. Nah, di sini dapat dilihat tabel 1 ini merupakan tweet-tweet yang digunakan sebagai dataset. Ada dari Senat, nah, di Senat dari Republik, ada jumlah tweetnya berapa. Kemudian masing-masing politikus ini melakukan tweetsnya dari bulan Februari sampai ini kira-kira seberapa banyak. Dan di sini merupakan distribusi dari tweetsnya di sini dapat dilihat, dan di sini penggunaan kata-kata pada tiap tweet. Lanjut. Nah, jadi bagaimanakah penulis ini mengetahui apakah tweet ini berhubungan dengan corona atau tidak? Jadi untuk mengetahui bagaimana tiap tweet dari tiap partai ini berhubungan dengan corona, penulis melakukan pencarian yaitu dengan menggunakan adanya COVID atau coronavirus dengan gen insensitif ya. Jadi baik itu kapital atau tidak, untuk mencari tiap kode ini yaitu COVID dan coronavirus. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu identifying overrepresented terms. Jadi di sini untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul ya. Di sini menggunakan informative record. Dapat dilihat rumusnya yaitu SW sama dengan log FI tambah FBG per NI tambah NBG kurang FI tambah FBG kurang log FJ tambah FBG per NJ tambah NBG kurang FI tambah BG, dengan FI merupakan frekuensi atau kemunculan kata-kata pada korpus, yang mana kata-kata ini merupakan yang sangat berhubungan dengan COVID-19. Sedangkan FBG merupakan kata-kata yang di background korpus, yaitu yang tidak berhubungan dengan COVID-19. Nah, baru kemudian NI merupakan size dari target dan NBG merupakan size dari backgroundnya. Sedangkan FJ merupakan frekuensi dari kata-kata di luar dari korpus. Dan NJ dengan size-nya. Dan adapun untuk mengetahui scoringnya, mereka penulis menggunakan Z-score ya, dengan seperti berikut. ZW sama dengan SW per akar 1 per FI tambah FBG tambah 1 per FJ tambah FBG. Nah, jadi dari skor ini penulis akan mengambil 40 kata-kata dengan nilai Z-score terbesar dari tiap partai, dan dengan itulah kita ketahui bahwasanya itu merupakan representasi terbanyak dari kata tersebut. Nah, tetapi
Untuk hal ini, penulis akan mengeksklud atau mengeluarkan apabila kata-kata ini merupakan nama politik, maksudnya nama politikusnya. Nah, jadi apabila terdapat kemunculan 40 ini diantaranya merupakan nama-nama politikus, maka akan diganti dengan yang set score tertinggi selanjutnya. Oke, dalam melakukan word embedding, penulis menggunakan glove ya. Di sini dapat saya kasih. Glove ini merupakan suatu library yang dikeluarkan oleh Stanford NLP. Nah, di sini glove ini dapat melakukan word representation. Nah, dapat dilihat. Nah, di sini dapat pada picture juga, ada juga pada kata-kata. Seperti misalnya pendekatan antara laki-laki dengan perempuan, bermana di sini man, woman, king, queen. Ada juga pendekatan kota dengan nomor zipnya. Ada juga pendekatan komparatif dan superlatif, misalnya dari strong, superlatifnya ke stronger. Nah, jadi glove ini salah satu library yang berguna juga ya, terutama dengan penggunaan bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dengan menggunakan library glove yang sudah memiliki 6 miliar tokens dengan dimensionalitas 300. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang mau melakukan NLP word embedding, penggunaan terutama pada bahasa Inggris ya, penggunaan glove ini sangat bagus sekali. Oke, jadi penulis melakukan train pada glove model dengan 500 epoch. Nah, jadi untuk pre-processingnya sendiri, penulis melakukan pencarian tiap tweet yang memiliki COVID dan coronavirus dan akan melakukan replace ya, untuk melakukan mempermudah tiap tweet ini. Jadi apabila dia ada yang namanya coronavirus, akan di replace dengan COVID pada korpusnya, dan kemudian melakukan remove terhadap emoji dan kata-kata yang tidak berhubungan. Kemudian untuk menghapus atau meredus ya yang dimensionalitas yang terlalu tinggi dari glove embedding tadi, dimensionalitasnya ada 300. Nah, di sini penulis menggunakan Uniform Manifold Approximation and Projection atau UMAP. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat. Oke. Nah, jadi UMAP ini bertujuan untuk melakukan reduksi terhadap dimensi ya, karena kalau dimensi terlalu tinggi pun nanti bisa terlalu over. Jadi disesuaikan dengan yang akan dibuat. Oke, kemudian akan penulis melakukan microframe analysis. Microframe analisisnya apa? Microframe analisis ini merupakan seperti yang sudah saya jelaskan, itu salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan frame axis model ya, yang tadi ini. Nah, jadi tiap kata ini itu akan memiliki pendekatan terhadap antonimnya. Nanti kita akan lihat contohnya di sini. Adapun untuk mengetahui microframe ini dengan menggunakan cosine distance atau jarak cosine di antara tiap-tiap vektor W. Nah, di sini dapat dilihat rumusnya. Nah, kemudian untuk pembias tiap dari microframe dengan menggunakan rumus ini, yang dimana F di sini merupakan microframe-nya dan NW merupakan number yang muncul pada word W di dalam dokumen. Kemudian
ada namanya intensitasnya. Nanti intensitas ini pada hal ini akan menggambarkan seberapa banyak penggunaan kata-kata tersebut. Ini merupakan rumusnya. Yang dimana B ini merupakan dari baseline microframe pada setiap teks korpus, T pada microframe F, yang terakhir yaitu penulis akan metodenya untuk melakukan semantic role analysis dengan menggunakan Allen NLP, salah satu package library pada Python. Sini dapat dilihat Allen NLP, bisa di-download juga. Oke. Nah, di sini dengan menggunakan Allen NLP ini kita akan mencari pendekatan atau kata-kata yang similar pada tiap-tiapnya. Kita akan lihat di bawah. Oke. Kemudian result. Nah, di sini merupakan kata-kata yang paling banyak disajikan ya. Yang di sebelah kanan merupakan dari Partai Republik. Yang di sebelah kiri merupakan dari Partai Demokrat. Nah, jadi pada Partai Republik ini memiliki kecenderungan terhadap lokasi. Di sini mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ya, pada saat Donald Trump ini kan akan cenderung membahas tentang Cina. Jadi di sini Cina merupakan salah satu yang overrepresent pada Republik dan bagaimana kondisi Gedung Putih. Dan ini merupakan dari Partai Demokrat. Mereka akan cenderung terhadap media, pandemik, lokasi juga, dan bagaimanakah kasus dari COVID ini, yaitu kasus dan kematiannya. Nah, di sini dapat dilihat kecenderungan masing-masing tiap partai itu ke arah mana. Nah, baru kemudian ini merupakan microframe-nya ya. Dan besar titiknya ini merupakan intensitasnya ke arah mana. Jadi pada Partai Republik ini dan Partai Demokrat pada sebelah kiri. Nah, jadi Partai Demokrat ini cenderung melakukan tweet yang menggunakan kata-kata itu seperti tes dan positif. Sedangkan maksudnya Partai Demokrat ini cenderung bagaimanakah kondisi COVID ini ya. Jadi bagaimanakah positif di Amerika Serikat dan bagaimanakah pengetesan COVID-nya. Sedangkan pada Partai Republik cukup banyak yang menggunakan China ya. Nah, jadi banyaknya narasi-narasi tentang Cina yang dilontarkan oleh dari politikus Partai Republik. Oke. Lanjut. Nah, di sini merupakan tadi kan dijelaskan secara sedikit bagaimana tabelnya. Ini merupakan contoh dari tweet-tweetnya. Bagaimanakah di kiri ada tweet dari Partai Demokrat dan di kanan merupakan dari Partai Republik. Ini dapat lihat tadi pada microframe-nya ada fast dan slow. Di sini bound and free, itu pendekatan terhadap COVID-nya. Oke. Nah, jadi dari hal tersebut ini akan didapatkan top agent atau kombinasi-kombinasi yang paling banyak. Maksudnya yaitu dari tiap tweetnya ini kira-kira mereka ini kombinasi masing-masing kata yang paling banyak itu di arah mana. Di sini dapat dilihat di kiri merupakan kombinasi Partai Demokrat dengan tinggi yaitu penggunaan kata they. Nah, jadi karena posisi mereka ini merupakan saat itu adalah oposisi, jadi mereka akan cenderung menggunakan kata they untuk menggambarkan Partai Republik yang sedang menduduki pemerintahan. Sedangkan Partai Republik karena dia posisinya sebagai tahta ya, jadi bagaimanakah cara mereka menghadapi COVID-19. Nah, di sini dapat dilihat bagaimanakah polarisasi ya masing-masing tweetnya ini ke arah mana. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan penggunaan
verb ya atau kata-kata kerja dari masing-masing partai yang mana disajikan ke dalam 15 cluster menggunakan Cummins algorithm. Di sini dapat dilihat untuk Partai Republik dan cluster pada Partai Demokrat. Oke, mungkin di sini sudah mau sampai tahap akhir ya, discussion. Nah, di sini merupakan dari hal inilah pendekatan ini kan kita dapatkan namanya kerangka kerja narasi dari masing-masing partai. Nah, jadi dari hal tersebut ini didapatkan, nah ini dia, yaitu merupakan grafik ya di sebelah. Jadi masing-masing ini agen akan memilih yaitu verb pada untuk help, save dan protect. Habis itu yang kedua untuk stop, slow and prevent, dan yang terakhir warn. Ya maksudnya apa? Jadi pendekatan pada verb atau kata kerja yang pertama yaitu bagaimanakah masing-masing dari partai ini akan melakukan pendekatan terhadap menolong, menyelamatkan atau mempertahankan dari COVID-19. Sedangkan pada bab yang kedua ini fokus pada bagaimanakah masing-masing partai narasinya ini terhadap penghilangan atau memperlambat atau menghalangi COVID-19 pendekatannya. Dan yang terakhir, kira-kira apa yang masing-masing partai ini inginkan terhadap narasi COVID-19 ini. Nah, jadi dapat dilihat bahwasanya yang warna biru ini merupakan tweet dari Partai Demokrat dan yang warna merah merupakan dari Partai Republik. Oke. Kita kasih cukup contoh saja sedikit ya. Jadi misalnya pendekatannya yaitu pada verb help, save and protect ini. Oke, jadi di sini dapat lihat ya birunya bahwasanya Partai Demokrat ini mau mereka ini terhadap pekerja. Kemudian pada merah ini, nah begitu juga dengan kata-kata di bawah. Di sini dapat dilihat bahwasanya pada blue di word Demokrat ini ingin mengatakan quality health atau tentang voting, bagaimana mereka yang harus mendapatkan kembali tahap pemerintahan. Oke. Nah, di sini terdapat konklusinya yaitu dari Partai Demokrat ini narasi frameworknya ini lebih cenderung terhadap pandemi ya. Bagaimana pandemi sekarang, kira-kira apa yang akan kita lakukan, habis itu tentang bagaimanakah dia terhadap pemerintahan. Sedangkan Republik ini lebih cenderung untuk mention other atau cenderung melakukan mention terhadap political entities. Seperti kita ketahui bahwasanya mereka cenderung ke arah ya kalau misalnya kita lihat ya kayak Donald Trump ini cukup sering ya ngomongi terhadap permasalahan Cina sebagai salah satu asal muasalnya dari COVID-19 ini. Nah, jadi di sini disebutkan pada hal framing Partai narasi dari Demokrat ini cenderung terhadap financial relief dan public health terhadap COVID-19. Sedangkan Republik ini narasi dari Partai Republik ini untuk mengemphasize bisnis-bisnis kecil dan troll tiap individual. Baik. Nah, baru kemudian di sini ada salah satu limitasi dari studi bang penulis, yaitu pada penggunaan frame axis model itu terkadang tidak dapat memisahkan word sense-nya lah. Jadi untuk beberapa antonim ini terkadang apabila kita ngomong tuh tidak tepat gitu seperti dengan maksud aslinya. Oke, baik.
Terima kasih. Mungkin itu review dari saya. Apabila ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Apabila mungkin ada yang ingin dikomentari, dapat dicek di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.